Ada waktunya aja karena super sibuk dia. Ya kira-kira begitulah. Mudah-mudahan waktu makan tuh nggak ada dusta di antara kita. Yang berikut menyangkut dengan IUP konsesi untuk organisasi keagamaan. Jadi begini loh, itu berangkat dari satu pemikiran Pak Dedi waktu saya jadi kepala BKPM pertama. Banyak baik individu maupun secara organisasi khususnya datang ke Bapak Presiden maupun ke saya. Apa omongan mereka? Pak, kenapa IUP itu dikasih ke asing? Terus, kenapa IUP itu hanya dikasih ke pengusaha terus? Konglo-konglo. Kenapa kita tidak bisa dikasih? Itu aspirasi, Pak. Yang kedua, secara filosofis, tidak bisa kita naifkan bahwa memang kontribusi dalam membangun negara ini itu banyak yang terlibat. Salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan di luar daripada person to person. Bagaimana sejarah kita tentang Serikat Islam, bagaimana beberapa tokoh-tokoh lintas agama kita juga melakukan perjuangan. Dan jujur, saya harus mengatakan bahwa pada garda terdepan itu banyak orang, tapi salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi keagamaan ini. NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Tidak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini juga, mereka pada posisi garda terdepan. Bagaimana agresi militer pada tahun 48. Yang memberikan fatwa jihad. Itulah para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu. Kalau tidak ada fatwa itu belum tentu kita ini merdeka seperti sekarang kok. Pada saat konflik di Ambon, Pak Dedi, yang memediasi apa? Tokoh-tokoh agama-agama saudara-saudara kita agama Kristen dengan tokoh-tokoh dari agama Islam. Konflik di Poso. Izin Pak Enggak, Menteri. saya harus jelaskan ini. Saya dikasih waktu juga. Saya harus potong sedikit Pak Menteri, pimpinan melalui pimpinan. Reasoningnya saya nggak keberatan Pak. Ya, kita tahu semua tidak hanya NU juga berkolaborasi dan berkorban untuk bangsa ini dalam semua tahap revolusi kita. Tadi pertanyaan saya kan bukan soal setuju nggak setuju NU. Penjelasan Bapak di berbagai media saya sudah terima dan saya tidak ada keberatan soal itu. Yang menjadi pertanyaan saya kan di luar mereka juga banyak yang berkontribusi untuk bangsa ini. Saya ini berkali-kali ditemui oleh pimpinan. apa namanya? Saya mengerti, saya akan masuk ke sana. Boleh nggak saya dikasih kesempatan untuk memberikan penjelasan? Silakan Pak, tapi maksud saya itu saya mengerti, saya akan masuk ke situ Pak Dedi. Kan Bapak Ibu anggota DPR juga kan dalam memberikan pertanyaan kan ada prolog filosofisnya. Masa saya nggak boleh? Boleh izin Pak Dedi, sahabat saya, kalau sudah saya diizinkan saya mulai lagi. Gitu. Jadi apa yang saya mau sampaikan, jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka jadi penonton. Itu landasan filosofisnya. Landasan konstitusionalnya adalah pasal 33 dan pemerataan, keadilan. Aspek demokrasinya itu harus ada civil society yang kuat. Dan bangsa ini tidak bisa hanya kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi yang kuat juga harus dibarengi dengan pertumbuhan karakter bangsa yang kuat. Dan itulah peran tokoh-tokoh agama. Itu kira-kira. Nah kaitannya dengan itu pasti ada landasan aturannya. Orang banyak mempersoalkan waktu di awal PP ini dibuat ada aturannya enggak? Teman-teman, Bapak Ibu semua yang mulia pasti lebih paham daripada saya tentang undang-undang. Mekanisme proses pembuatan PP itu
dilakukan lewat mekanisme rapat koordinasi antar kementerian teknis. Dibahas prosesnya. Setelah itu dirataskan. Baru keputusan di atas itu lahirlah PP. Dan dasar daripada PP sebagai pohon gantungannya itu adalah pada perubahan Undang-Undang Minerba pasal 6 ayat 1 poin J. Nah sekarang pertanyaan, kenapa organisasi kemasyarakatan keagamaan duluan? Kan itu yang menjadi, jadi kita berikan prioritas kepada mereka sebagai awal dulu. Awal kita lihat perkembangan yang kedua. Nah kaitannya dengan Pak Dedi tadi punya pertanyaan, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat adat yang di lokasi-lokasi tambang? Ini bagaimana?